dengan sastra zaman now, dimana sastra ini di zaman sekarang ini masih penting nggak sih? Nah, aku Nancy bakalan jadi host kalian pada hari ini. Nah, kita juga punya tamu yang kece nih, yang dimana kakak ini merupakan salah satu mahasiswi dari jurusan sastra di Universitas Negeri Medan, dan kakak ini juga sedang menempuh kuliah di semester 3 ya kak? Iya, semester 3. Boleh perkenalannya kak kalau Oke, halo Nancy. Nah, halo juga Sobat Kreatif yang lagi ngedengerin nih. Nah, senang saya bisa diajak di sini untuk ngobrol bareng. Nah, aku juga senang nih kak, udah bisa ngobrol bareng nih bareng kakak. Nah, langsung aja nih kak ke topiknya. Menurut kakak nih, kalau ngobrol soal sastra zaman now nih, banyak banget orang yang bilang kalau sastra tuh udah ketinggalan zaman banget, karena juga memang di era sekarang nih, anak-anak generasi sekarang lebih sering nge-scroll media sosial daripada baca buku yang tebal-tebal gitu. Mereka nggak suka tuh kak. Nah, menurut kakak tuh masih relevan nggak sih kalau sastra itu di era digital sekarang? Apalagi kan sekarang itu kan udah banyak juga nih buku-buku yang ada di apa namanya, di suatu platform gitu kan. Menurut kakak masih zaman nggak sih? Nah, wah, kayaknya keren sih pertanyaannya. Nah, kita lihat di zaman sekarang itu ya kan Nancy. Menurut aku itu sastra itu malah justru makin relevan. Karena cuman bentuk dan mediumnya aja sih yang berubah. Kalau dulu kan orang baca novel panjang dalam bentuk cetak gitu. Nah, kalau sekarang kan kita bisa nemuin cerita pendek itu di platform kayak di Wattpad atau di Twitter, kayak di Twitter Thread gitu kan, atau mungkin juga bisa di TikTok. Nah, kayak di TikTok storytelling gitu. Nah, intinya sastra itu adaptif sih, dia bisa menyesuaikan dirinya di perkembangan zaman sekarang gitu. Benar juga sih kak yang kakak bilang itu, tapi gimana sih dengan generasi muda sekarang yang lebih suka itu konten-kontennya konten visual atau audio, kayak misalnya lebih suka nonton drama kayak Dracin atau drama Korea gitu kan kak, lagi ngetrend, atau dengerin podcast daripada baca novel tuh. Itu berarti sastra udah mulai ketinggalan sih nggak sih kak, atau gimana menurut kakak? Kalau menurut aku sih enggak juga ya Nancy, karena kalau kita lihat dari lebih dalam lagi gitu, drama dan podcast itu kan juga punya elemen yang naratif yang kuat, yang dimana sama seperti sastra. Nah, di situ banyak drama juga yang adaptasi dari novel gitu, jadinya dari novel dan juga dari podcast cerita gitu, juga termasuk secara lisan, itu juga termasuk secara lisan gitu. Jadi meskipun mediumnya berbeda, esensinya itu tetap sastra gitu, tetap ada sastranya. Yang penting gimana kita bisa memperkenalkan karya sastra itu ke anak-anak dengan cara yang relatable atau buat generasi sekarang gitu. Mungkin kan mereka udah mulai lupa atau nggak mengenal sastra gitu. Itu sih kak. Terus gimana sih caranya biar sastra itu lebih dekat lagi ke generasi muda kan? Seperti kak bilang tadi kan, banyak yang bilang kalau sastra itu bahasanya berat atau nggak sesuai dengan gaya hidup mereka tuh. Mereka bilang kayak terlalu lelah gitu, kayak mau membaca aja harus berpikir kayak gitu mereka bilang. Menurut kakak gimana sih itu? Nah, kalau tantangannya itu memang di situ ya Ci. Jadi salah satunya itu caranya itu dengan menyederhanakan aksesnya gitu lah. Contohnya itu kayak kita itu bikin sastranya itu bahasanya lebih santai tapi berbobot gitu. Nah, atau kolaborasi dengan media populer, misalnya bikin adaptasi novel jadi ke webtoon kayak gitu, atau menjadi film pendek gitu. Generasi muda ini juga sebenarnya mereka itu harus cerita, dimana cuman mereka itu butuh kemasan yang menarik dan bikin kader duluan kayak gitu. Aku setuju banget sih kak sama pendapat kakak yang itu. Jadi sebenarnya bukan generasinya ya kak yang nggak peduli sama sastra, tapi mungkin cara penyampaiannya aja yang nggak perlu, yang mungkin perlu di-upgrade ya untuk Cara penyampaiannya, karena kan mereka perlu adaptasi gitu. Nah, tepat banget sih yang kamu bilang, kayak dan penting juga buat kita itu ngasih ruang ke mereka sih, kita mengeksplorasi mereka. Misalnya kayak kita datang-datang ke sekolah-sekolah, atau mungkin kita bergabung ke komunitas mereka, karena kan anak zaman sekarang kan banyak yang bermain dengan komunitas mereka sendiri gitu. Nah, di situ mungkin juga kita bisa mengadain lomba atau nulis atau diskusi buku dengan tema-tema yang lagi relevan, trending gitu. Nah, ini bisa jadi cara untuk mereka awal mula mengenali sastra gitu, dimana
tanpa kesan ngajarin gitu kan, jadinya kayak kita malah lebih ke nemenin mereka gitu, bukan cuma ngajarin aja kayak gitu. Aku jadi pengen ikut nih diskusi buku tentang kakak. Boleh, nanti kita main-main sama mereka. Oke, tapi ngomong-ngomong nih kak, kakak sendiri punya rekomendasi nggak sih karya sastra yang modern yang cocok buat generasi sekarang tuh untuk memulai gitu? Banyak sih kalau untuk karya-karya sastra gitu. Nah di sini kalau mau mulai ya, kalau mau mulai yang lebih, kalau bisa sih lebih yang keringan dulu. Bisa coba itu kayak novel-novel dari Terelie atau mungkin Windy Ramadhani atau Ramadina. Nah kalau suka puisi bisa cek juga karya Aan Mansur. Terus ada juga antologi cerita pendek di platform digital yang nggak kalah menarik gitu. Intinya banyak opsi yang bisa dipilih gitu. Tinggal menyesuaikan aja ke minat kita gitu. Tapi itu keren banget sih kak. Aku yakin sobat kreatif juga yang dengerin sekarang jadi makin tertarik buat explore dunia sastra gitu. Tapi ngomong-ngomong kak, aku penasaran nih, sebagai seorang mahasiswa, tantangan terbesar kakak apa sih yang kakak hadapin di waktu bikin karya sastra, apalagi di serba era digital sekarang? Apa sih tantangannya gitu? Kalau ditanya tantangan sih ya, kalau tantangan terbesarnya itu mungkin menjadi harus konsistensi sih kalau, dan juga harus relevan gitu, relevansi. Mungkin di era digital ini juga informasi tren itu tuh cepat banget berubah gitu. Mungkin nanti di jam yang lain udah beda lagi gitu. Kadang ada pula yang kita tulis sekarang beberapa bulan kemudian udah nggak relevan lagi gitu. Jadinya harus ada tekanan gitu untuk memenuhi ekspektasi pembaca yang sekarang punya akses ke berbagai macam genre dan gaya penulisan. Jadi kita harus terus belajar dan adaptasi tanpa kehilangan ciri khas kita sendiri kayak gitu. Ini sih kak, aku sadar sih jadi penulis itu nggak cuma soal nulis aja ya kak, tapi juga harus update sama perkembangan zaman sekarang gitu ya. Terus gimana sih kak caranya untuk ngadapin tantangan itu? Karena kan tantangannya itu juga lumayan berat nih kak untuk di era sekarang. Gimana sih kak tantangannya? Kalau tantangannya itu sih mungkin aku lebih ke berusaha untuk tetap belajar sih nanti. Ada juga aku sering baca buku atau mungkin aku lebih sering baca-baca artikel gitu, dimana dari berbagai genre dan dari bahasa yang memperluas perspektif aku sendiri gitu, dimana aku kadang mengikuti seminar atau diskusi tentang sastra baik di online maupun offline kayak gitu. Jadi yang nggak kalah penting, aku selalu mendengarkan feedback dari pembaca atau dari sastrawan gitu. Mereka itu ibarat kompas yang membantu kita tetap berada di jalur yang benar kayak gitu. Tipsnya itu inspirasi sekali sih kak. Nah, jadi untuk sobat kreatif nih yang mungkin punya impian jadi penulis, nah kuncinya itu belajar, adaptasi, dan dengerin pembacanya. Nah ngomong-ngomong nih kak soal pembaca, aku penasaran nih kak, dengan adanya platform seperti Wattpad atau Webtoon gitu di media sosial, apakah kakak ngerasa kalau sekarang tuh pembaca lebih galak gitu? Apalagi kan mereka tuh sekarang jadi lebih berani atau bisa dibilang lebih sarkas gitu kalau ngasih pendapat mereka kayak gitu. Menurut kakak cara ngadapinnya atau gimana sih kak tantangan gitu? Kalau cara menghadapi mereka itu sih bisa dibilang begitu sih ya Nancy. Sekarang pembaca itu lebih vokal dia karena mereka punya platform untuk menyuarakan pendapat mereka sendiri gitu. Tetapi menurut aku sih ini hal yang positif aja sih, positif, karena kritik dan saran dari pembaca itu bisa jadi bahan refleksi buat penulis gitu. Yang penting kita harus bisa memilah mana kritik yang membangun dan mana yang cuman opini subjektif juga gitu, karena itu kan tergantung kita juga yang menilai gitu. Aku setuju banget sih kak sama pendapat kakak ini itu. Jadi memang kritik itu hal yang penting ya kak, asal kita nyikapinya dengan bijak aja, nggak boleh terlalu kebawa suasana gitu. Kebawa sih. Oke, sebelum kita tutup nih kak, aku mau ngasih satu pertanyaan lagi yang terakhir nih. Harapan kakak apa sih untuk perkembangan sastra di Indonesia ini, khususnya untuk generasi muda yang bakalan membagi kita kayak misalnya membuat sastra itu lebih terkenal lagi? Harapan aku sih semoga sastra ini bisa terus jadi medium yang relevan dan menarik buat kita semua di kalangan dewasa ataupun anak-anak kayak gitu. Jadinya terutama untuk
generasi muda, karena kan mereka yang akan melanjut gitu. Jadinya aku pengen lihat lebih banyak karya lokal yang bisa yang bisa bersaing di kancah internasional, bukan di kita nasional aja di sekitar kita kan. Jadi aku juga pengen sastra ini sampai ke internasional gitu, dan semoga generasi juga bisa menghargai dan mencintai sastra sebagai bagian dari identitas budaya kita, karena kan kita juga Indonesia juga gitu kan, banyak Iya. budaya. Jadi aku aminin ya kak, semoga harapan kakak bisa terwujud juga. Nah terima kasih banget nih buat kakak Eka yang udah mau sharing pengalaman dan insight yang luar biasa hari ini. Nah aku yakin sobat kreatif juga banyak belajar dari obrolan kita ini. Nah untuk obrolannya sampai sini dulu ya teman-teman. Kita sampai jumpa di episode podcast selanjutnya.